menyinggung sedikit mas. Kalau di hukum energi kita bisa saling terinduksi. Ketularan maksudnya. Energi yang besar, energi yang kuat akan mempengaruhi yang kecil. Dan energi yang kecil kalau banyak juga mempengaruhi yang besar. Betul. Nah, ini mohon maaf ini Mas Ari. Kalau Mas Ari berada dalam sekeliling orang-orang yang mungkin energinya redup. Iya, energinya redup ya bahasanya. Apakah Mas Ari nggak takut juga terkontaminasi? Itu ketularan. Ya kan? Downgrade. Apakah Mas Ari nggak ikutan ketularan seperti orang-orang yang sedang mengalami keterpurukan? Betul. Apakah Mas Ari nggak nyedot karmanya? Betul. Saya bilang tidak. Energi saya lebih besar. Energi cinta kasih itu adalah getaran tertinggi di alam semesta. Kalau kita mengayomi, mencintai, mengasihi itu, yang buruk akan menjadi hal yang baik, Mas. Dan tidak sembarangan membimbing orang yang seperti itu. Itu butuh perjuangan dan rasa pengayoman yang luar biasa. Ini sedang saya laksanakan dan sedang saya lakukan. Saya menyadari betul apa yang sudah saya kerjakan di Kasepuan. Dan inilah yang saya cita-citakan dari kecil. Mengembalikan lagi pemahaman leluhur yang pernah hilang. Budi pekerti, gomo jawi, budi luhur, dan lain-lain. Itu saya munculkan lagi. Dengan budi pekerti, dengan gomo jawi, budi luhur, dan lain sebagainya, membangkitkan getaran yang hampir hilang tadi. Hidup manusia yang hampir hilang tadi. Jadi energi saya nggak terkontaminasi karena saya sudah memegang pemahaman leluhur yang pernah hilang tadi. Teman-teman yang ada di grup itu karena kehilangan kondisi ketuhanannya, kondisi getaran energinya, vibrasinya, sehingga mengalami downgrade dalam kapasitas hidup. Oke. Tapi dalam praktek lapangannya, Mas, pasti kan tetap sedikitnya tetap ada kan, Mas, efek samping dari Mas Ari untuk menyerap tadi. Iya. Ada, Mas. Tapi maintenance-nya bagaimana? Meditasi, makanya di grup Kasepuan itu saya berikan fasilitas meditasi. Namanya ada meditasi kesejatian diri sama rasa sejati. Itu yang sedang saya kembangkan di sini. Dua hal ini ya? Dua hal itu. Boleh kita Mas masuk ke pembahasan meditasi ya? Monggo. Karena mau nggak mau meditasi itu kan nggak bisa kita tinggalkan, Mas. Leres. Dalam segala macam laku-laku tirakat, laku-laku tarekat, toriko, ilmu-ilmu kejawen ya. Namanya laku tapa itu selalu ada. Dan ini menarik karena Mas Ari mencetuskan konsep tentang meditasi kesejatian diri dan meditasi manunggaling rasa sejati. Rasa sejati. Oke. Untuk meditasi kesejatian diri, Mas, ini namanya menarik. Menarik. Karena biasanya meditasi kan kita mengenalnya meditasi vipassana, meditasi ala-ala Buddha, ala-ala Hindu, meditasi yang cuma sekedar di pernafasan atau olah fokus tertentu. Nah, untuk yang meditasi sejati diri ini bagaimana? Meditasi kesejatian diri itu saya temukan waktu saya meditasi di goa, salah satu goa ya, ada di Pantai Baron. Yang Persa, Pantai Baron Jogja, ya. Itu ada goa, Gunung Kidul, ada goa yang pertemuan antara air tawar dan air laut. Itu ada goanya, Mas. Jadi kalau udah pernah ke sana, enak energinya, Mas. Itu nggak gawat, Mas? Waktu itu karena sudah yang namanya kerentek itu nggak lihat ada macan di depan, Mas. Dianggap kucing. Ada kajiman-kajiman. ada sesuatu yang mungkin lebih ekstrim daripada pemikirannya saya, tapi saya bisa menganalogikan itu adalah ujian saya untuk mendapatkan meditasi itu. Oke. Penemuannya ketika di gua itu apa, Mas? Waktu itu saya puasa dulu. Oke, puasa. Kalau orang Jawa itu poso mutih. 3 hari 3 malam. Terus hati saya karena bukan pikiran waktu itu yang
mengarahkan saya ke sana. Rasa saya, diri sejati saya, feeling saya. Kok Kudurono? Ke Kudurono tuh berarti Mas Ari pernah ke sana kan? Pernah, tapi ke sana pun nggak ada rasa untuk meditasi. Udah tahu itu gua. Cuma tahu ada gua aja ya. Sebelumnya cuma tahu ada gua aja, tapi untuk kerenteknya untuk meditasi di situ nggak ada waktu itu. Baru setelah puasa ini ya. Oke. Wah, kok Kudurono? Ya saya meditasi di situ. Nggak lama, Mas. Itu 3-4 jam muncul gambaran gerakan meditasi dan kalimat-kalimat meditasi itu. Itu nggak saya hafal. Saya nggak pernah dengar juga, nggak pernah lihat juga ada gerakan kayak gitu. Tiba-tiba aja terekam dalam memori otak saya praktekkan. Dan rasanya luar biasa. ketika Mas Ari ke gua itu pada malam hari, Mas? Waktu itu sore saya masuk, Sore. keluarnya itu sekitar jam 9, jam 10 malam. Oke. Nah, itu di jam keberapa Mas Ari mendapat? Wah, enggak ingat Mas itu. Enggak ingat. Enggak itu. Dan ketika datang tuh berupa kilasan atau film itu, Mas? Film, gambar, visual. Berarti begitu jelasnya. Ya. Enggak bentuk manusia, hanya hologram siluet hitam aja. Hologram siluet, yang itu suatu gerakan. Saya nggak mau memberanikan diri untuk menceritakan gerakannya seperti apa, karena ini energinya luar biasa. Jadi kalau untuk belajar meditasi sama saya, masuk ke grup aja. Jadi bisa saya pantau. Gitu. Dan ketika wangsit itu datang, reaksi yang Mas Ari dapatkan apa? Getaran. Membangkitkan cakra jantung dan solar plexus kita. Rasa dan perasaan kita. Feeling. Apakah wangsit itu hanya berupa satu gerakan aja, Mas? Yang meditasi kesejatian diri itu nggak banyak gerakan. Yang banyak adalah afirmasinya. Wejangan untuk diri sendiri. Itu. Jadi masuk ke dalam diri, memegang cakra jantung dan cakra plexus kita. Itu ada afirmasi-afirmasi khusus untuk memurnikan jati diri. Makanya disebut diri sejati. Mengembalikan kesejatian dirimu sebenarnya siapa sih? Nah, itu muncul kegunaan atau fungsi kita untuk urip iku urup. Nah, kalau kita sudah mengerti diri kita sendiri, kita akan lebih berguna untuk orang lain. Nggak merasa dimanfaatkan. Kalau seseorang masih merasa dimanfaatkan, dia masih punya iri, dia masih punya dengki, dia masih punya sombong, congkak, takabur, paling parah dendam. Kalau masih merasa dimanfaatkan. Nanti akan muncul pemahaman setelah melakukan meditasi itu. Hidup adalah kebermanfaatan. Jadi kalau hidup kita cuman gini-gini terus lah, nggak ada manfaatnya, ya bosen, Mas. Betul. Makanya urip iku urup di situ. Hampa. Nah, di situ menjadi ciri khas saya, tidak muluk-muluk tentang meditasi membuat keberlimpahan. Meditasi membuat penyakitmu sembuh. Meditasi membuat mantan pacarmu balik lagi. Saya nggak di situ. Cuman dengan melakukan kesejatian diri meditasi itu kemungkinan ada untuk menyembuhkan, untuk membuat kita keberlimpahan. Jadi nggak tak ajari caranya yang golek duit. Cara orang cari uang, monggo. Dengan versi masing-masing. Saya memberikan fasilitas pendukung agar mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi saya nggak jamin. Mau dan tidaknya jenengan. Nggak ada meditasi kaya raya. Nggak ada. Meditasi itu menyadari nafas dan mengamati pikiran. Anda sulit mendapatkan kekayaan karena Anda nggak bisa mengamati pikiran Anda sendiri. Anda nggak menyadari fungsi hidup Anda sendiri. Itu sedang saya proses, sedang saya kasih wejangan, makanya cenderung ke pemahaman kasepuhan. Itu kesadaran semua yang saya sampaikan di grup. Apakah ini benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi? Enggak. Karena kesannya ketika bermeditasi kan kita lepas seperti petapa-petapa India itu loh, Mas. Bayangan saya kan
melepas keduniawian, Oh. menjadi seorang yogi ya. di bawah gunung, di dalam gua seperti itu. Nggak nikah, nggak makan, Iya. nggak minum. Itu orang takabur, Mas. Malah tangan. Menurut saya, kalau dipaske ning Jawa ora pas, Mas. Oh iya. Nah, itu kan balik ke kultur budaya lagi. Masing-masing. Biarkan budaya itu dengan versinya. Udah. Kan balik lagi sangkan paraning dumadi, apa yang dia tuhankan, ya kan kembali ke situ. Nah, kenapa saya bilang ini tidak, apa tadi pertanyaannya, bukan musyrik, bukan melepas keduniawian. Karena ada afirmasi di situ yang saya sebut. Salah satu afirmasinya adalah lepaskan semua yang jelas-jelas Anda sadari yang menggerogoti hati Anda. Itu kan sudah mengajarkan untuk merilis atau melepaskan kenegatifan dalam tubuh kita. Kalau sudah lepas itu bukan berarti hilang selamanya, enggak. Ingat, iya, tapi lebih menerima. Meditasi yang mengamati pikiran, merasakan keluar masuk nafas, mengalami kondisi ketenangan, relaksasi, itu namanya keberserahan. Jadi keberserahan itu adalah kondisi relaksasi setiap manusia yang sudah menerima kondisinya. Ini kalau kita buka lebih dalam lagi, nggak cukup 1 jam 2 jam. Intinya, meditasi itu bukan untuk kekayaan atau meninggalkan keduniawian. Justru dengan berdamai menerima hidupmu, algoritma semesta lebih cepat menjawab apa yang diinginkan. Makanya sabdo dadi di situ. Sabdo dadi di situ. Orang yang sudah semeleh, rileks, hening, henung, tenang, itu adalah orang paling bahaya di dunia. Aja pisan-pisan jarak wong ngono kuwi. Cul dadi. Sak kocap dadi ya. Karena langsung dijawab.